Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mulai mata kuliah yaitu robotika dengan materinya pengantar robotika. Nah, jadi apa ini? Minggu kemarin kita sudah membahas apa itu kontrak kuliah, yang apa itu materi, kemudian tugas-tugas, penilaian. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, ini referensi bukunya. Apa ini? Ada 4 buah. Yang 2 ini kayaknya orang Indonesia, yang Budi Harto Widodo, kemudian Endang Pitowarno. Ini apa nih? Pitowarno Endra Pitowarno ini dosen dari PENS. Dulu pernah apa ini ke Ilkom sering dulu untuk apa ini kuliah umum kita nih. Kalau Pak Widodo ini pernah enggak? Jadi rasanya belum. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini RPS-nya. Nah, kalau dulu namanya silabus. Pengantar robotika, ini yang pertama. Nah, ini tadi kita aktifkan dulu ini ya. Jadi dia pengantar robotika, materi pertama. Kemudian ada teknik desain, kemudian ada apa ini mekanik robot. Nah, di sini ada motor, kemudian ada ya bagian-bagian aktuator lah. Aktuator ada lagi. Nah, kayaknya di sini hanya rencangan. Kemudian ada sensor yang digunakan, baik sensor konvensional, sensor jarak, sensor suhu, kelembaban, sensor apa itu, dan lain-lain. Nah, kemudian ada sensor vision. Menurut pengembangan itu robot sekarang sudah menggunakan vision. Jadi dia bisa melihat sekarang ini robotnya ini. Jadi lain dengan yang zaman dulu, zaman Pak kuliah dulu, ini sangat jarang dibahas vision ini. Karena memang mungkin device kameranya itu belum tidak sebanyak seperti sekarang ini. Jadi apa ini masih sedikit dan harganya juga mahal. Kemudian ke aktuator. Nah, ini penggeraknya. Bisa motor DC, bisa solenoid, bisa juga servo, bisa juga apa itu brushless, bagian motor-motor itu. Jadi tergantung dari aplikasi yang digunakan, implementasinya maksudnya. Apakah di dalam air, di apa ini, di darat atau dia di udara. Jadi ada spesifikasi untuk masing-masing apa itu penggeraknya. Kemudian ada kontrolnya di sini. Ini ada kontrol. Ini bisa yang PID atau juga dianya ke apa namanya AI, artificial intelligence. Jadi di sana. Kemudian mobile robot. Nah, ini mobile robot ini ya terbagi lagi. Kata Pak tadi ada yang di udara, ada yang di darat, dan juga ada yang di air. Jadi kalau udara itu drone, kalau yang di darat itu ya mobil, kemudian apa ini forklift segala macam, ya, macam-macam lah. Kemudian ada yang di air, biasanya kapal dan ROV itu. Jadi di lab kita sudah ada yang beberapa mahasiswa yang mengerjakan ROV. Nah, karena pengujiannya tidak ada di fakultas, jadi kita terpaksa mengujinya ke sungai. Ya. Nah, itu jadi apa nih tidak terlalu presisi. Yang bagusnya itu kita ada tempat pengujian sendiri untuk ROV-nya itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, ini proyek yang akan dibuat, yaitu ini proyek kita, yaitu satu kelompok ada proyeknya membuat apa ini robot ini. Jadi di akhir kuliah kita ada proyek. Nah, proyeknya itu
tentukan saja ada. Ini arm robot saja nih. Robot lengan. Robot lengan 2 derajat kebebasan, degree of freedom. Nah, jadi hanya begini nyapit ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini gambar robotnya itu. Nah, di sini ada motornya, di sini ada lengan ini langsung ada capitnya di sini. Nah, jadi di sini juga ada motornya. Jadi di sini motor 1, di sini motor 2. Nah, jadi itu tugasnya. Jadi ada project ya, project ini ada apa ini? Project akhir ya. Namanya ini di akhir kuliah nanti ada project. Nah, kita ada kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang. Jadi apa ini? Tiap kelompoknya itu terdiri dari 2 orang. 2 orang. Silakan cari yang kecil-kecil saja, sirpu-sirpu yang harga 15.000 atau kan kalian kan sering buat proyek sama Pak Yanta kemarin atau dosen-dosen yang lain, Pak Kemal, Pak Randy. Nah, di sini diaplikasikan. Nah, jadi lengannya pakai apa Pak? Pakai akrilit, pakai kayu. Sering-sering lihat YouTube. Ya, modalnya juga enggak banyak ya. Pakai gardus boleh, kalau dia kuat boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan dibuat susah. Yang penting dia robotnya lengan, jadi dia bisa turun naik ya. Turun naik lengannya itu. Kemudian apa namanya itu? Nah, di ujungnya itu ada capitnya. Ya, terserahlah nanti mau kita capit apa itu. Ya, prosesnya itu. Jadi seperti itu dia itu. Nah, untuk proses geraknya ya kita gunakan saja apa itu potensio. Ya. Jadi untuk motor 1 itu inputnya dari potensio 1 atau sensor 1. Ya. Kemudian motor 2 itu untuk sensor 2 atau potensio yang 2. Jadi kita ngeremot saja, ceret Jadi kita yang sensor ini sebagai remote ya. Yang sensor ini sebagai remote-nya. Nah, jadi sebagai remote, jadi ada 2 tombol. Nah, ini tombol 1, tombol 2. Ini untuk sini misalnya, yang ini untuk yang ini. Nah, gitu. Jadi mainkan saja itu. Atau joystick itu kan, ya, bolehlah joystick atau trimpod. Memang kalau keren itu joystick. Kalau ini trimpod boleh. Jadi itu yang akan kita kerjakan. Nanti kalau kurang jelas kita bahas di pertemuan apa ini diskusinya. Itu masalah tugas. Kemudian apa ini harus membuat ini wajib karena kalian adalah apa ini D3. Jadi D3 itu harus ada proyeknya. Kalau S1 apa ini biasanya Pak ada proyek juga. Tapi analisanya lebih lagi itu proyeknya. Jadi di sini harus membuat robot beroda, berkaki atau lengan. Yang ini sudah Pak hapus ini. Ini hapus ya. Nah, jadi yang kita kerjakan hanya lengan lengan robot. Beroda dan berkaki itu sudah pernah dikerjakan. Sekarang yang kita kerjakan itu adalah robot lengan berbasis microcontroller. PC-nya enggak usah kita buang. Nah, basis microcontroller, nah, terserah bisa APR, kalau bisa PIC, Atmel. Tapi yang lebih enak itu memang boardnya itu board Arduino. Arduino itu dia support ke APR, microcontrollernya itu. Nah, kemudian kita presentasikan di lab. Nah,
Ini ngerjakannya di mana Pak? Ngerjakannya di rumah. Jadi presentasi 30 menit di lab via Zoom. Nah, kita via Zoom saja ada ya. Presentasi via Zoom. Nah, siapa tahu nanti bisa dilanjutkan ke proyek akhir untuk apa ini, untuk kalian ke proyek akhir kan. Nah, kan lebih ini lagi kalau diinikan ke proyek akhir ya, bisa jadi lebih apa ini, lebih bermanfaat ya. Jadi tidak usah dijadikan beban, seluruh orang kuliah semua ya. Iya. Jadi ada pepatah dari Imam Syafi'i itu, jika kalian apa ini tidak pernah merasakan apa ini susahnya belajar, maka kalian akan merasakan pahitnya, yaitu kebodohan. Jadi kalau kalian tidak mau belajar dari sekarang, tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau, nanti kalian akan menuai hasilnya. Hasilnya nanti ya bisa apa ini, proyeknya macet, ya nanti tidak bisa dijelaskan. Kemudian sudah bekerja nanti susah nyari kerja karena kita nggak punya skill. Jadi dari sekaranglah kita harus belajar belajar terus ya. Mau ngelanjut S1, S2, kalau bisa sampai S3, kalau mau kerja pun boleh juga, tapi kita harus sudah punya skill. Oleh sebab itulah apa ini, setiap mata kuliah yang diberikan itu jangan dijadikan beban. Susah, ya, semua orang juga seperti itu. Kalau kuliahnya mudah, apa ini, kuliahnya gampang, ya, itu tidak ada ilmunya nanti. Kalian akan susah nanti di ujungnya itu. Jadi lebih baik sekarang. Jadi kalian kerjakan dengan ikhlas, tidak usah banyak menggerutu. Kalau ada masalah bicarakan sama Pak. Kalau coding-coding sudah banyak di luar situ, nah bisa kalian modifikasi disesuaikan dengan apa ini kondisi dari alat kita itu, alat yang akan dibuat. Jadi tidak usah pusing-pusing lah. Menurut Pak iya, jangan pula dijadikan beban. Nah, kelompoknya kalian tentukan sendiri siapa yang menjadi ketuanya dan anggota, atau anggota semualah, terserah lah, penting 2 orang. Jadi apa ini, tolong dikerjakan dan harus bekerja sama, harus dalam bentuk tim. Kalaupun nanti yang bekerja sendiri, ya tolong diikhlaskan. Karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Biarlah, tidak apa-apalah. Kalau misalnya dia tidak galak bantu, setidaknya kita membantu dia. Ya, seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Ya, semua orang juga pernah mengalami seperti itu. Ya, dalam kerja kelompok, yang bekerja hanya 1-2 orang, yang lainnya hanya lihat. Nah, begitupun di sini. Memang bagusnya dia bekerja secara tim. Tapi kalaupun dia tidak mau bekerja, biarlah waktu yang akan menghukumnya. Kita tidak usah ini. Ya. Jadi apa ini, berdasarkan pengalaman Pak juga seperti itu. Pengalaman Pak, orang tua kamu yang bekerja, yang ikhlas itu biasanya dia yang akan berhasil di kemudian hari. Nah, jadi kita lihat saja nanti ini. Oke, kalau ada pertanyaan mengenai proyek ini, nanti kita bahas berikutnya. Kita bahas dulu slide-nya. Nah, ini yang asal kata robotnya. Kita hapus dulu. Kita mulai kuliah. Ya, semulanya ini dia dari bahasa chess, ya. Ya, robota yang berarti pekerja. Nah, itu asal mulanya dia itu. Ini berdasarkan referensi yang Pak baca. Ya. Kalaupun nanti ada referensi selanjutnya yang menyatakan ada yang lebih tua dari ini, ya tidak apa-apa. Ya, kita ambil saja. Ini robota yang berasal dari bahasa chess, artinya robot bekerja. Ya. Nah, kemudian dikenalkan lagi oleh Karl Čapek ini pada tahun 1921, Prosum Universal Robot. Ini parodi. Kemudian dilanjutkan dengan
C3PO ini di Star Wars 1977, Pak juga belum lahir. Ternyata film ini, Star Wars ini sudah dari 1977. Jadi 2 tahun sebelum Pak lahir ya, berarti film ini sudah dirilis. Jadi sudah ada robotnya nih, C3PO ini. Nah, ini asal mulanya. Dan lagi dan banyak ya. Itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini perkembangannya ya, menurut apa ini? Argonne National Laboratory 1989 ya. Kemudian pada tahun 1960 ya, ada lagi, dan terus berkembangnya itu. Perkembangan robot itu ya kalau sekarang sudah sangat sudah sangat canggih ya. Ya, sudah mirip seperti manusia ya. Sudah, tapi mirip seperti hewan ya. Sudah sangat ini kalau zaman sekarang ini. Nah, ini pada awalnya robot industri. Nah, kita sudah masuk ke robot industri. Jadi robot ini ada dua kategori ya. Yang Pak tangkap dari perkembangannya. Yang pertama itu robot yang menggunakan artificial intelligence, ya. Kemudian robot yang itu industri, ya. Nah, industri dan otomasi. Ya. Nah, jadi robot ini ada dua. Ya. Yang artificial intelligence ini berkembang semenjak ada komputer. Komputer ini jadi dia berkembang diberikan salah satu kecerdasan yang ada di manusia. Kemudian ada robot yang memang untuk industri. Ya, jadi kalau kalian lihat YouTube, bagaimana cara dia mengebor, ya, kemudian memasang body mesin mobil, sama semua. Nah, itu kan lengan-lengan robot semua itu, ya, robot manipulator. Ya. Kemudian ada robot humanoid. Nah, ini humanoid ini. Jadi robot mirip manusia, humanoid, animaloid ya. Animaloid itu kalau mirip binatang. Jadi ada robot humanoid, ini Aibo, Asimo. Ini kabarnya ini untuk ekspedisi di planet Mars ya. Kalau sekarang sudah banyak. Kemudian ada animal. Nanti kita lihat di bawah situ ada contohnya animal ini. Itu robot serangga, ya, kemudian robot anjing ya. Kalau kita lihat itu untuk mengangkat beban, robot apalagi macam-macam ya, dia itu robot kucing, nah, banyak dia nih jenisnya ini. Jadi animal sama humanoid ya, dia itu. Nah, kemudian ini perkembangan yang menggunakan artificial intelligence. Ya. Jadi robot-robot ini biasanya sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Oke, kita lihat lagi spesifikasi. Oke, spesifikasinya ada 4 di sini. Mungkin sudah banyak, tapi ini Pak kelompokkan saja menjadi 4. Mobile, kemudian yang mobile itu yang berpindah-pindah, namanya mobile kita itu. Kalau kita belajar sejarah, namanya nomaden. Hidup berpindah-pindah disebut nomaden. Itu kan. Iya. Nah, di sini posisinya yang berpindah-pindah. Kalau mobile ini bukan hidupnya, tapi posisi dia berpindah-pindah dari suatu posisi ke posisi lain. Bagaimana Pak berpindahnya? Itu ada metodenya. Jadi ya ada vektornya di situ kan. Jadi ada analisanya di situ. Ada komputasi jelas itu. Jadi mobile ini bisa menggunakan komputasi konvensional, vektor dan PID segala macam, atau juga bisa menggunakan AI. Kemudian non mobile. Nah, ya robot itu kan, robot yang yang hanya di atas meja kerjanya itu. Jadi dia hanya sesuai dengan jangkauannya, robot tangan itu.
kalau kalian mau lihat, ini banyak di lab ini robotnya itu. Robot robot itu silakan dilihat. Kalau ada yang membuat TA nanti tugas akhir. Kemudian kombinasi. Jadi dia juga bergerak dan dia mantap. Bagaimana? Bodinya pindah-pindah, tapi ini manipulatornya ini yang bergerak. Nanti kita bahas lagi. Kemudian humanoid, animaloid, dan extraordinary. Nah, kalau extraordinary ini, kalau humanoid, animaloid itu biasanya ada AI. Tapi kalau extraordinary, ada yang menggunakan, ada juga tidak. Kalau tidak itu berarti kita sebagai kendalinya. Misalnya mencari reruntuhan. Jadi kita tidak sepenuhnya memberikan kendali kepada robot untuk mencari posisi dari orang itu. Kita yang kadang nyetirnya itu. Jadi yang remote-nya ini kita, posisinya kita putar-putar untuk mencari korban di reruntuhan. Kemudian juga bisa juga untuk mencari di dasar air. Misalnya terjadi kecelakaan, mau mencari posisi mana, kita selamkan robot itu. ROV itu remote automatically vehicle. Jadi robot yang di remote secara otomatis. Jadi dia bisa bekerja sendiri, juga dia bisa di remote dari jarak jauh. Jadi inilah 4 klasifikasinya itu. Mobile, non-mobile, kombinasi, dan humanoid, animaloid, dan ordinary. Extraordinary ini itu biasanya untuk kecelakaan. Bisa juga untuk operasi. Jadi zaman sekarang ini untuk operasi jarak jauh di luar negeri situ. Lihat orang operasi pakai arm robotnya. Jadi dia menggerak-gerakkan tangannya ini. Oke, kita lihat lagi. Ini objek penelitian. Penelitian ini juga bisa diartikan dengan tugas. Jadi sebenarnya proyek akhir kalian itu adalah penelitian atau proyek akhir. Hanya robot arm, mobile walking robot manipulator, underwater, atau flying robotik. Nah, flying inilah yang robot terbang itu. Robot terbang, drone, kemudian hexacopter, kemudian pesawat itu. Pesawat itu kalau kita lihat pesawat itu. Nah, itu untuk pemantauan kemacetan misalnya aplikasinya ini. Itu untuk flying robot ini. Kemudian juga bisa untuk mata-mata. Jadi kalau kita membuat robot robot lalat robot lalat atau robot kumbang atau robot lebah. Nah, ini bisa untuk mata-mata. Jadi spire dianya itu. Masuk ke ke lewat lubang-lubang kecil itu kan bisa deh, lubang-lubang pintu segala macam Intinya itu. Bisa untuk mata-mata. Oke. Sekarang lanjut lagi ke fokus ini di AI-nya. Jadi ke AI-nya ada kecerdasan, analisis kinematik, gerak, kemudian teknologi prosesornya. Jadi bisa pakai fuzzy logic, neural network. Nah, ini mata kuliahnya ini Pak, kami hanya kenal di fuzzy logic. Sudah tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, ini kita kasih tahu saja di sini. Neural network, jaringan saraf, genetik, adaptive learning, machine learning, knowledge base ini. Itu base-nya ke machine learning. Kemudian analisis kinematik. Nah, ini gerak ini. Kalau ini analisanya ke prosesor. Nah, ke otaknya ini. Otak robot. Nah, kalau ini dia larinya ke kinematik, gerak. Analisanya ke gerak. Jadi putar, bisa manjang, hidrolik. Nah,
bisa apa ini seperti ini tangannya. Nah, ya, robot ini, robot jari lengan ini ada tangannya. Kemudian bisa ke teknologi prosesor, sensor, proses sensor dan aktuator. Nah, itu. Aktuator ini merujuk ke objeknya, misalnya servo. Kalau kinematik ini merujuk ke komputasi, dianya itu. Oke. Obstacle, kemudian apa ini? Hapus dulu. Nah, kemudian ke target. Jadi ada targetnya. Jadi kalau nanti TA-nya itu bisa ke apa ini? Mengambil targetnya apa nanti yang mau dibuat ini. Robotnya ini mau seperti apa. Nah, ini sudah Pak kelompokkan. Pertama navigasi. Jadi dia bernavigasi. Misalnya dia menghindari halangan. Navigasinya itu sebagai sistem navigasi. Jadi kalau robot tidak ada navigasi, ya dia ada sensor namanya sensor untuk halangan saja. Tapi bermanuvernya itu kan, sama kayak orang belajar apa ini, belajar motor lain dengan yang sudah lihai. Ya, kalau belajar itu kan masih grogi, gerada geruduk, numbur lah inilah. Tapi kalau sudah ada navigasinya, sistem navigasinya, ini lebih halus ya bergeraknya. Kayak orang balapan itu kan, jadi dia enggak numbur. Kemudian part planning, ya, nanti Pak jelaskan, ya, part planning ini. Kemudian obstacle avoidance, ya, ini yang apa ini hanya untuk menghindar. Kemudian koordinat gerak multi robot, ini swarm robotik, ya. Ini robot yang rame-rame itu, ya. Ini swarm robotik ini. Robotik. Nah, jadi robot yang berkelompok atau koloni. Nah, jadi ada propnya ini di sini tempat kita ini namanya Prop Siti Nurma ini. Dia itu spesialis robot berkoloni. Jadi dia buat apa ini robot lebah. Jadi dia banyak robotnya itu. Prinsipnya maksudnya, bukan robotnya, prinsip kerjanya ini seperti lebah. Nah, dia itu. Jadi multi robot, banyak robotnya. Jadi kalau Pak dulu pernah buat, kakak tingkat kamu Pak suruh untuk buat robot sepak bola. Nah, dia kan tim itu. Sepak bolanya ini orang 3 lah. Kalau 3 itu futsal ya. Nah, robot futsal itu. Jadi Pak juga pernah jadi jurinya robot futsal itu. Nah, ini kan berkelompok, dia ngoper ini kan harus tahu ini kawannya ini nomor berapa ya. Atau bisa dengan warna. Kalau warna hijau kawan, kalau warna merah musuh. Jadi tidak dioper ke situ ya. Jadi sederhananya seperti itu. Ya. Kemudian kontrol labelity, ini pakai remote. Ya, dia sudah bisa kemampuannya untuk dikontrol, itu target penelitiannya. Atau bisa PID, bisa menggunakan PID. Mungkin di sini konsepnya itu yang kontrol PID itu. Ya. Nah, apa enggak tahu kalian ada mata kuliah sistem kontrol ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada sistem robot industri yang Pak jelaskan di awal tadi. Ada robot ini, kemudian ada robot AI, ada robot industri. Nah, jadi ini contohnya, ya Pak. Sebenarnya ini robotnya ini robot manipulator, robot lengan ini. Ya, karena gambar pas saja yang jahat ya. Robot lengan, manipulator, dia ada manipulatornya, ada sensor, ada aktuator, dan ada controller. Kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian otomasi apa ini kita bandingkan dengan namanya itu robot industri. Nah, ini pengertiannya kalau otomasi teknologinya berdasarkan sistem mekanik, elektronik dan komputer atau mekatronik.
Kalau digabung ini mekatronik. Mekanik, elektronik, komputer, mekatronikter. Nggak tahu lah ininya ada. Kemudian roda industri, komponen utama adalah teknologi otomasi. Jadi otomasi, jadi dia bekerja terus-menerus. Nah, kalau dia terus-menerus itu biasanya dia ada pendinginnya, ya ada heatsingnya di situ. Kemudian dia lebih stabil. Jadi tegangannya tidak boleh lebih, harusnya tidak boleh lebih. Di bawahnya bisa bekerja lebih bagus ya. Jadi jangan sampai dia panas dan sebagainya. Oke. Otomasi nanti kalian baca sendiri. Nah, ini anatominya. Jadi ada bodi, ada sendi, ada lengan, kemudian ada capit ya. Capitnya itu pergelangan. Ini penyangganya. Ini penyangga. Kemudian ini bodi. Bodi ini lingkaran ya. Jadi dia bisa ada motor di sini. Ada motornya. Jadi dia bisa bergerak searah atau berlawanan. Ke situ bisa juga dia ke sini. Jadi dia bisa berputar searah jarum jam atau berlawanan. Kemudian ada sendi. Sendinya bisa kalau kita tarik garis ke sini, ada ya. Jadi posisinya misalnya bisa di sini. Berapa derajat dari sini? Misalnya di sini 45 derajat. Kemudian dari sini 45 derajat. Kalau kita gabungkan jadi 90 derajat. Jadi dia bergeraknya 90 derajat sendinya itu. Ya. Sendi robotnya ini. Kemudian ada lengan. Ada lengannya di sini. Ini lengannya. Kemudian mau ditambahkan sendi di sini juga boleh. Tambah satu lagi. Sendi 2 di sini. Di sini sendi 1 misalnya, sendi 2. Nah, di sini juga dia bergerak. Ya. Kita hapus dulu warnanya saja, kita ganti. Kita ganti warnanya. Nah, dia bergerak, misalnya sendinya. Ini. Jadi ada apa ini? Bisa ke bawah sampai dia 100 misalnya. 180 derajat. Dianya itu kita buat ini saja titik-titik. Oke. Dari sini nyambung ke sini. Nah, jadilah dia 180 bergeraknya itu. Oke. Kemudian mau ditambah lagi sendi di sini boleh juga. Di sini ada sendi lagi. Sendi warna merah saja ya, biar sama. Sendi, di sini ada sendi lagi nih. Nah, sini sendi ketiga. Nah, kita buat vektornya. Misalnya dari sini ke sini. Jadi dia bisa bergerak 90 derajat ya, atau 180 derajat. Tergantung dari settingan kita. Dia itu berayun. Nah, kemudian ada capit. Nah, di sini biasanya ada capitnya di sini. Penyangga. Apa itu? Pergelangannya, ada capitnya ini. Nah, ini agak terbatas, kira-kira sekitar 40 90 lah. Ya, tergantung dari besar capitnya ini. Dia mau megang apa. Oke, kemudian kita lanjut. Sistem kontrol. Kontrolnya ini sistem kontrolnya bisa open,
Jadi dia tidak ada umpan balik yang kata Pak tadi, yang nombor-nombor tadi, nombor-nombor sana, nombor sini itu open atau dia close. Kalau close ini ya dia ada, jadi kalau jaraknya ini misalnya deteksinya ini 10 cm, kalau dia 8, nah dijadikannya 10, dimundurkannya. Kalau dia 12, dia maju. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia masuk ke 8, 7, dia mundur sampai nilainya stabil ke 10. Nah, itu namanya close ya. Contoh yang close itu. Kemudian control loop terbuka dan umpan maju ini sudah masuk ke sistem apa ini kendalinya. Oke, nanti kita bahas. Oke. Open loop ini contohnya open. Nah, ini motor stepper. Kemudian apa ini? Kemudian ini yang tertutup. Nah, ini yang open. Ya, tidak ada umpan baliknya. Kemudian ini yang tertutup. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Oke. Pak kira cukup dulu ya penjelasan dari Pak. Nanti kalau ada pertanyaan akan kita diskusikan. Kalau misalnya ada pertanyaan kita diskusikan. Kalau kurang jelas pada sesi diskusi. Oke, Pak akhiri dulu kuliah kita yang pertama ini, pengantar robotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.